Jumpa lagi pemirsa di Sahabat Sama, masih di tempat yang sama ini, masih di gubuk karena kita pengen suasananya lebih segar di luar ruangan atau di luar rumah. Ya, ini kali ini kita berada di sawah, area persawahan. Ini adalah gubuk tetangga, gubuk orang gitu ya. Kita coba kita mampir, coba kita sambil apa namanya? Sambil menikmati udara segar karena samping kanan kiri itu sawah dan ada sungai di bawah ini. Di bawah ini ada sungai irigasi gitu. Nah, kali ini kita akan coba apa ya, mengeksplor, kita akan berbagi terkait pilihan ya, pilihan jadi wanita karir atau orang tua gitu ya. Karena terus terang Jadi orang tua. iya, karena terus terang di rumah tangga itu kan, apalagi di masyarakat itu kan sering dituntut untuk cari uang ya, akhirnya cari penghasilan buat keluarga. Nah, biasanya yang dituntutan itu yang paling utama memang suami itu sebagai kewajiban. Cuman Ya. masalahnya bagi ibu-ibu nih, bagi Iya. para istri nih, kalau ketahuan di rumah nggak kerja itu apa ya? Jadi omongan masyarakat Omongan juga. masyarakat, Kok nggak apalagi kerja sih? Kok nggak bantu suami kerja sih? Kok nggak apalagi teman uh, teman kok nggak kerja ikut kan. kerja cari uang gitu kan? Padahal itu semua adalah pilihan gitu kan. Nah, kita sering lihat ya teman-teman ya, wanita karir yang punya punya anak ya atau sudah berumah tangga itu biasanya dia apa ya, kehidupannya itu lebih banyak dia habiskan di Di tempat luar, kerja ketimbang di di rumah dan bersama bersama keluarga dan keluarganya. anak-anaknya. Nah, itu juga sebuah pilihan ya. Nah, Mm-mm. sekarang pilihannya jadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga. Nah, sekarang kita bersama ibu nih. Ibu rumah Ibu rumah tangga. tangga ini ya. Jadi itu sebenarnya sebuah pilihan ya. Bagaimana ini menanggapi apa ya yang selama ini apa namanya, masalah atau fenomena yang sering dihadapi oleh ibu-ibu rumah tangga, terutama ibu-ibu muda yang baru nikah nih, baru nikah, nikah dan apalagi baru berpendidikan. baru berpendidikan, baru Uh-uh. nikah, kemudian baru punya anak satu misalnya. Kalau belum punya anak mungkin masih bisa masih bisa agak lebih longgar untuk ya punya aktivitas di luar rumah, pekerjaan atau punya pekerjaan sebelumnya yang itu Terus apa ya, harus fokus ke terfokuskan rumah. ke rumah itu. Artinya kalau sudah punya anak nanti akan jadi dilema ini, memilih untuk menjadi ibu rumah tangga atau tetap melanjutkan Melanjutkan sebagai karir. karir, ibu karir di apa namanya, di luar gitu ya. Nggak lagi main-main. Ayo kita cerita sedikit nih mama, gimana pilihannya itu kalau misalnya ada pilihan seperti itu. Karena itu pilihan, yang dilihat tuh apa yang diutamakan. Ya, yang lebih Iya, diutamakan lebih ya karena pilihan. diutamakan. Artinya menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah pilihan yang tentu juga tidak salah. Menjadi wanita karir juga sebuah pilihan dan tentu juga tidak salah karena plus minus ya, semuanya ada Iya. kekurangan dan kelebihannya. Menjadi ibu rumah tangga pasti ada kekurangannya, pasti Iya. ada banyak kelebihannya. Pun demikian ketika memilih menjadi wanita karir di rumah, mengorbankan keluarga dan anaknya, juga ada konsekuensi dan pilihan, konsekuensi dan apa, kelebihan dan kekurangan. Kira-kira memilih yang mana itu? Sebenarnya sih kalau untuk memilih nggak ada yang saya pilih gitu. Tapi yang saya lihat di sini tuh apa yang sekarang diutamakan. Yang Saya lebih yang diutamakan lebih itu. diutamakan. Saya memilih anak dulu, anak dan keluarga dulu. Karena pernah dengar dengar hadis apa ayat itu kan, jihadnya seorang wanita itu bukan di luar sana tapi keluarganya. Nah itu yang membuat saya itu memilih keluarga dulu, karena yang memang cari uang itu kan suami yang nafkahi suami. Ya kalau kita mau membantu suami bisa di rumah ya membantu. Kalau misalnya di luar bilang cari uang harus ke kantor, itu salah. Cari uang bisa di mana-mana, tapi yang kita harus utamakan
keluarga kita dulu gitu. Terutama Itu anak ya? anak. Karena itu emang yang diperintahkan. Eh, Wanita atau seorang ibu jihad pertamanya di rumah. Nah, karena memang kata ya pas selama saya mendidik di rumah banyaklah ejekan itu lu pasti ini orang berpendidikan kok cuma tinggal di rumah gitu kan. Tapi saya selalu berpikir ini itu hidup saya yang akan jalani, saya saya yang akan jalanin hidup, membantu keluarga yang harus gimana gitu. Nah itu yang membuat semangatnya di rumah itu tetap ada meskipun ada juga ejekan atau omongan dari orang ejekan, lain, banyak tetangga, ejekan gitu ya. banyak itu loh Sarjana, sarjana lulusan kok kuliah kok enggak percuma kuliah kuliah itu gitu kan. Itu salah satu dilema. Itu sebenarnya bukan dilema, ada rasa sedihnya kan, kok percuma kuliah. Memang benar kata orang, benar percuma kuliah apa tapi Kuliah tinggi-tinggi ngabisin uang banyak tapi ujung-ujungnya tetap di rumah nggak kerja. Nah itu suara-suara sumbang yang ada di masyarakat. Tapi kan saya selalu membalikkan kata itu, percuma saya berpendidikan tinggi tapi tidak bisa mendidik anak, tidak bisa keluarga. Mengurus keluarga Nah, gitu. itu salah satu poin pentingnya. Jadi ini ya pemirsa, ini Bunda ini memang saya nggak suruh kerja gitu ya. Jadi itu pilihan kami. Karena apa? Karena kalau namanya sudah menikah itu kewajiban untuk mencari nafkah itu adalah dibebankan kepada suami ya. Nah ini juga ini karena mungkin harus diingat dan ditanamkan baik-baik lah, bahwa ketika orang nikah ini salah satu dasar rumah tangga gitu yang harus dipahami oleh semua wanita, pasangan, ibu rumah tangga, bahwa kewajiban utama yang menafkah itu suami. Ya, suami yang harus bertanggung jawab itu yang harus bisa menafkahi gitu kan. Loh kan nanti kalau dia si istri kerja juga kan uangnya juga artinya penghasilannya juga tambah. Iya, tambah itu kan. Tapi kan ada sesuatu yang dikorbankan itu. Yang saya nggak inginkan seperti itu. Jadi ketika ada plus minusnya gitu ya. Ketika kita sama-sama kerja memang secara ekonomi kita lebih mapan, istilahnya lebih mengejar keuntungan materi itu bisa tercukupi gitu ya, bisa terpenuhi secara maksimal gitu. Tapi efeknya apa? Efeknya jauh lebih besar, dan itu yang nggak mau saya korbankan. Apa ya saya korbankan si kecil, anak-anak kita sendiri nggak dididik dengan baik di rumah, jauh dengan orang tua gitu kan, kita perantau masalahnya, soalnya juga perantau. Jadi nggak ada. Nah, kalau saya memilihnya seperti itu, biarlah saya yang kerja karena memang kewajiban mencari nafkah itu kan dibebankan kepada suami ya. Nggak masalah berapapun gaji yang asalkan masih bisa tercukupi, tapi jangan sampai kita mengorbankan sekecil untuk mencari sesuatu yang yang kewajiban kita sendiri pun nggak bisa kita jalankan gitu. Kalau misalnya rezekinya banyak, rezeki anak istri juga tetap nanti akan mengalir melalui rezekinya suami. Itu adalah salah satu pilihan ya pemirsa yang kita jalani gitu ya. Mungkin jadi dilema juga bagi pasangan muda-mudi, pasangan baru nikah terkait dilema seperti itu. Tapi ya intinya kembali ke kita ya. Iya, kita sendiri Jadi, tujuan nikah itu seperti apa, kita membangun rumah tangga itu seperti apa, kita yang menjalani mau kita jalani bagaimana itu kan tergantung kita sendiri, mau diarahkan kemana juga tergantung. Nggak usah dengerin orang lain. Kita juga punya orientasi tujuan kita sendiri ya. Jangan dengerin tetangga, jangan dengerin orang lain terkait omongan-omongan yang sumbang terkait rumah tangga kita sendiri. Kalau kita terfokus pada omongan orang lain, kepada omongan tetangga macam-macam yang menyarankan kita untuk seperti ini, sementara kita punya tujuan dan rencana seperti ini, kalau kita terus memfokuskan diri kepada omong-omongan seperti itu, kita akan hancur karena kita gak akan mampu mengikuti semua yang diinginkan oleh tetangga dan orang lain. Nah ini loh Pak, kadang banyak yang ini misalnya di kalangan ekonomi menengah ke bawah ya. Mungkin macam kita itu selalu bilang ya iyalah mungkin dengan bikinnya kayak video kayak gini ya mungkin mereka udah punya mapan gitu. Enggak,
kita juga masih berjuang ya Masih sahabat. berjuang. Kita masih ngontrak hidupnya, kita masih ngontrak. ngontrak. Kemudian penghasilan juga ya masih UMR Alhamdulillah lah, alhamdulillah buat cukup makan. untuk mencukupi keluarga dan Sama buat kebutuhan bayar kebutuhan yang lain, kontrakan. kontrakan yang lain. Ya artinya kita syukuri apa yang, tapi kita juga masih punya rencana ke depan. Iya. Artinya ya jangan sampai kita mengorbankan keluarga, anak untuk mengejar karir, untuk mengejar apa ya, materi yang kalau kejar kita akan gak akan habis. Rezeki itu kalau udah diatur ya, kalau Rezeki. kita kejar semaksimal mungkin, kalau Kalau belum belum datang datang, waktunya sampai kita tergopoh-gopoh susah sakit gitu, sampai sakit badan, kalau belum waktunya belum nggak akan akan datang. datang. Kan ada juga yang bilang ya kan kita harus berusaha Nah. gitu, harus berusaha. Ini yang menjadi polemik. Kadang orang tuh pengen keluar, iya ya kita harus berusaha, enggak kayak gitu loh. Kita tuh hidup itu memang harus cari yang kita utamakan siapa dulu gitu loh. Jangan sampai kita mengorbankan hal besar cuma mengejar yang belum tentu kita dapat gitu kan. Ya rezeki itu kan sudah ada yang ngatur ya Karena pemirsa. rezeki itu udah ada yang ngatur Dan gitu. benar rezeki seorang itu sesuai dengan kadar usaha dan ambisinya, itu ada hadisnya Ada kalau nggak hadisnya salah. juga. Tapi kan kita jangan sampai mengorbankan apa yang menjadi kewajiban orang. Nah, saya mengambil apa hikmahnya di situ, bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita, entah itu sebagai suami, entah sebagai istri, di keluarga, di kehidupan masyarakat. Kita kita laksanakan kewajiban-kewajiban itu. Insya Allah kalau untuk rezeki Rezeki itu sudah ada datangnya yang dari ngatur. mana saja. Dari mana aja datangnya. Datangnya dari Selama kita masih bisa berusaha, berusaha. jangan sampai mengesampingkan kewajiban Yang utama. utama, Yang kita juga utama. kita akan mengorbankan yang lainnya. Nah, kan suami kantor. Nah, di rumah saya bisa sambil ngomong anak. Saya juga bisa jualan kan. Di sekarang kan era saya juga buka catering. Kalau masalahnya kita ninggalin anak untuk cari duit di luar, kita bisa jaga anak sambil cari uang. Nah, saya bisa ngajarin anak berbisnis kecil di rumah, berbisnis kecil-kecil, buka catering, buka jualan online shop gitu loh. Jadi nggak ada alasan seorang ibu atau bapak ninggalin anak cuma mengejar ya ini perbedaan menjalan materi gitu ya. Karena kita nggak pengen cerita-cerita orang kalau kita terlalu mengejar materi, ya benar materi dia kita akan tercukupi bahan makan melimpah. Tapi tidak sedikit cerita yang ketika dia udah agak tua, kemudian anaknya sudah pada besar, materinya melimpah, kaya gitu kan. Tapi keluar kata-kata, saya nyesel dulu nggak mendidik anak. Saya nyesel dulu terlalu mengejar materi, mengejar cari uang, kekayaan, tapi mengesampingkan anak. Jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Nah, kita menghindari kata-kata seperti itu. Ya, intinya kembali ke kita sendiri ya, bahwa pernikahan, kehidupan rumah tangga ini kita yang jalani, mau dibawa kemana, mau diorientasikan, ditujuankan seperti apa, kita sendiri yang mengatur rencana dan mengatur arah itu dan menjalankannya. Jadi jangan sampai terbawa, kemudian tersulut, kemudian terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain yang sumbang. Kita nggak akan pernah sempurna di mata orang lain. Benar, kita nggak akan bisa sempurna di mata orang lain. Selalu ada salah gitu. Selalu aja tidak ada yang benar gitu kan, gitu di mata orang lain, di mata tetangga. Yang baik adalah ya kita enjoy aja terhadap rencana kita sendiri, terhadap apa yang ingin kita raih di kehidupan ini. Jangan sampai kalau kita terfokus pada omongan orang lain, ya kita malah justru akan sering berantem gitu ya, sering bertengkar satu sama lain gitu kan. Ya itu ya pemirsa, sedikit sekelumit sekelumit dari kami keluarga Samawa. Oke, jangan gitu keluarga Samawa.
keluarga sama ya, cerita tentang apa namanya, keputusan kami bagaimana sih antara mengejar karir dengan apa, mendidik anak di rumah, menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga di rumah. Itu adalah satu pilihan yang harus Anda benar-benar pikirkan sejak sekarang, karena semua dua pilihan itu, mau jadi wanita karir atau jadi ibu rumah tangga, itu sama-sama pilihan yang tidak salah, cuman selalu ada konsekuensinya gitu. Iya. Tapi yang utama apa yang Anda rencanakan di keluarga dan apa yang Anda ingin raih di keluarga, Anda sendiri yang akan menjalaninya dan Anda sendiri yang akan mengaturnya dan akan mempertanggungjawabkan. Jadi Iya. pikirkan matang-matang itu ya sejak sekarang. Kalau Semua ada kalau- plus minusnya. kalau saya Jangan karena memang memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang istri berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan perintah agama, syariat agama. Jadi saya lebih mentaati suami dan terus mentaati agama, ya, agama, perintah Tuhan Allah. mentaati agama. Ketimbang mentaati uh-uh. tetangga atau orang lain yang ngomong macam-macam gitu. Nah, kalau saya udah paham perintah Allah, apapun yang terjadi, apapun yang saya pilih, ya semasi itu masih dalam perintah Allah, saya akan enjoy melaksanakan, karena saya tuh berpegangan inilah yang Allah inginkan gitu. Itu yang membuat Jana tuh semangat tetap menjalaninya, untuk meskipun menjalaninya. ada suara-suara sumbang dari masyarakat ya terkait kehidupan rumah tangga kita atau rumah tangga. Jadi oke lah, kita berpendidikan emang harus kan, seorang ibu harus berpendidikan untuk mengajari anaknya gitu. Bukan untuk bekerja itu ya, bukan untuk mencari uang itu. Iya, untuk mengajari, untuk memahami, untuk menjadi guru atau madrasah bagi anak-anak. Kan madrasah, ibu kan madrasah pertama buat anaknya. Nah, malah lebih bagus seorang ibu tuh berpendidikan. Itu enggak salah kalau orang lain mau ngomong berpendidikan tapi di rumah, ya terserah orang mau ngomong apa, mungkin pola pikir mereka seperti itu, tapi kita yang udah dikasih bekal pendidikan, ya kita yang harus mampu mengolah apa yang mereka ucapkan, memahami mereka ucapkan. Dan gitu. jangan sampai terpengaruh itu ya. Iya, Itu pemirsa ya, tips dari kami, sekilas dari kami. Jangan lupa subscribe, like video ini, komen ya. Kita akan berbagi komen di bawah, kita akan saling komen terkait pengalaman kita menjalani rumah tangga muda ini. Di samping banyak suara sumbang dari tetangga orang lain gitu.